Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang DFD, dimana bukan membahas pengertian dari DFD itu sendiri, karena untuk pengertian dari DFD, perancangan dari DFD pernah saya buatkan videonya. Teman-teman bisa cek videonya di sini atau di blog saya di waskas.com. Nanti linknya akan saya sertakan di dalam deskripsi. Untuk video kali ini kita akan mengupas sebuah studi kasus sistem informasi yang nantinya dari sistem itu, dari kasus itu kita akan buatkan DFD. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita akan buatkan tutorial membuat DFD dari sebuah studi kasus. Sebelumnya dengarkan dan perhatikan baik-baik studi kasus yang saya bacakan. Sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisikan formulir PP, yaitu formulir permohonan pinjaman yang berisikan nomor FPP, nomor permohonan, nomor anggota, nama, dan jumlah permohonan. Data dari anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip nomor PP. Dari arsip tersebut akan dibuatkan bukti peminjaman untuk diberikan kepada anggota yang sudah mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisikan nomor BP, yaitu bukti pinjaman, tanggal BP, nomor anggota, jumlah realisasi, lama angsuran, jumlah angsuran, dan bunga. Anggota diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan saat peminjaman. Kesepakatan itu kemudian dicatat dan direkam dalam arsip angsuran. Berdasarkan arsip angsuran tersebut, sistem akan membuatkan bukti angsuran kepada anggota yang isinya berupa nomor BA, bukti angsuran, tanggal BA, nomor BP, bukti pinjaman, jumlah angsur, dan bunga. Kepala koperasi akan menerima laporan pinjaman dan laporan angsuran pada setiap bulannya. Untuk dapat membuat DFD, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu membuat diagram konteks, diagram level 0, dan diagram rinci. Mari kita memulai dengan diagram konteks. Ada beberapa hal yang harus diketahui untuk membuat diagram konteks. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem apa yang akan dikembangkan. Kedua, kita harus tahu dulu manakah eksternal entity-nya dari sebuah sistem tersebut. Kemudian kita juga harus tahu aliran data atau informasi yang mengalir di dalam sistem tersebut. Terakhir adalah kita harus mengetahui urutan proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Dari 4 hal tersebut, marilah kita lihat apa saja yang kita peroleh dari studi kasus simpan pinjam koperasi yang telah dibacakan di awal tadi. Pertama yaitu menentukan sistem seperti apa yang akan dikembangkan. Dari studi kasus ini dikatakan bahwa sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi anggotanya yang dilakukan oleh bagian kredit. Jadi sistem yang akan dikembangkan adalah sistem pengelolaan simpan pinjam koperasi. Kedua adalah menentukan siapakah eksternal entity-nya. Dari kasus ini kita dapat peroleh untuk eksternal entity-nya adalah anggota dan juga kepala koperasi. Ketiga adalah menentukan
data atau informasi yang mengalir dalam sistem pada studi kasus ini. Jika kita lihat dari studi kasus ini, untuk data atau informasi yang mengalir adalah pertama, ada formulir permohonan pinjaman, kedua ada bukti pinjaman, kemudian ada angsuran, kemudian ada bukti angsuran, laporan peminjaman, dan yang terakhir ada laporan angsuran. Kemudian, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam membuat DFD adalah menentukan proses bisnis dari studi kasus tersebut. Seperti yang kita lihat dari kasus ini, ada 3 proses. Pertama adalah proses peminjaman, kemudian ada proses pembayaran angsuran, dan yang terakhir adalah proses pembuatan laporan. Setelah kita sudah menganalisa 4 hal tadi, maka kita sudah dapat membuat diagram konteksnya. Yang pertama, sistem yang akan dikembangkan, di mana kita ketahui sistem yang akan dikembangkan atau yang akan dibuat adalah sistem peminjaman sebuah koperasi. Maka kita akan memberikan namanya adalah sistem peminjaman koperasi. Yang kedua adalah menentukan external entity-nya, di mana kita juga sudah ketahui untuk studi kasus ini adalah anggota dan kepala koperasi. Kemudian untuk data atau informasi yang mengalir, kita sudah mengetahui data atau informasi yang mengalir pada studi kasus ini adalah data dari anggota ke sistem yang berupa formulir permohonan pinjaman, yaitu formulir PP, dan juga data angsuran. Kemudian juga ada aliran data dari sistem ke kepala koperasi, yaitu berupa laporan peminjaman dan laporan angsuran. Selanjutnya adalah aliran data dari sistem ke anggota yang berupa bukti pinjaman dan bukti angsuran. Selanjutnya adalah proses bisnis dalam sistem. Dalam diagram konteks ini juga sudah terdapat 3 proses bisnis yang kita bisa temukan sesuai dengan studi kasusnya. Yang pertama adalah proses peminjaman, di mana jika kita urutkan adalah anggota mengajukan pinjaman dengan menyerahkan formulir permohonan pinjaman, yaitu formulir PP, ke dalam sistem. Kemudian sistem akan membuatkan bukti pinjaman. Selanjutnya adalah proses pembayaran angsuran, di mana anggota menyerahkan data angsuran kepada sistem. Kemudian sistem akan membuatkan bukti angsuran kepada anggota. Yang terakhir adalah proses pembuatan laporan, di mana sistem akan membuatkan laporan peminjaman dan juga laporan angsuran kepada kepala koperasi. Diagram konteks untuk studi kasus ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan buatkan diagram level 0. Untuk dapat membuat diagram level 0, kita harus menentukan 3 hal penting. Yang pertama adalah mengetahui external entity yang terlibat. Kedua, mengetahui proses yang terjadi di dalam sistem. Yang terakhir adalah merinci kegiatan yang terjadi pada setiap proses di dalam sistem. Dari diagram konteks yang telah kita buat, pertama, kita sudah memiliki external entity-nya, yaitu anggota dan kepala koperasi. Kemudian, yang kedua yaitu proses yang terjadi dalam sistem. Kita bisa lihat pada sistem peminjaman koperasi, di mana sebelumnya kita sudah menentukan apa saja yang terjadi pada proses, yaitu
proses peminjaman, proses pembayaran angsuran, dan proses pembuatan laporan. Kita mulai membuat diagram level 0-nya. Yang pertama, kita memberikan nama pada setiap proses. 1.0 untuk proses peminjaman, 2.0 untuk proses pembayaran angsuran, dan 3.0 untuk proses pembuatan laporan. Berikutnya kita akan membuat aliran data atau informasi dari setiap proses yang telah kita buat. Berikutnya kita akan membuat aliran data atau informasi yang terjadi pada setiap proses dalam sistem. Yang pertama terjadi pada proses peminjaman. 1.0 proses peminjaman. Pada proses peminjaman disebutkan bahwa anggota menyerahkan formulir PP yang kemudian dari formulir tersebut oleh bagian kredit nanti dicatat dan disimpan di dalam arsip. Dan dari arsip tersebut kemudian dibuatkan bukti peminjaman yang diserahkan kepada anggota sebagai bukti bahwa anggota sudah mengisi formulir permohonan pinjaman. Maka kita dapat menggambarkan anggota menyerahkan formulir PP yaitu formulir permohonan pinjaman kepada proses 1.0 yaitu proses peminjaman. Kemudian akan menghasilkan arsip formulir PP dan disimpan sebagai data store. Berdasarkan arsip tersebut, maka sistem kembali memproses formulir PP yang mana akan dijadikan bukti peminjaman untuk diberikan kepada anggota. Tambahan untuk proses 1.0, di mana dari proses pencatatan bukti peminjaman akan menghasilkan arsip atau data store yang berupa bukti peminjaman. Proses berikutnya yaitu 2.0 yaitu proses angsuran atau proses pembayaran angsuran. Sama seperti pada proses 1.0 di mana untuk proses pembayaran angsuran dikatakan bahwa anggota diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut yang artinya berupa data angsuran akan dicatat dan disimpan dalam arsip angsuran yang kemudian oleh bagian kredit akan dibuatkan bukti angsuran. Maka dapat digambarkan anggota menyerahkan data angsuran kepada proses 2.0 angsuran, kemudian dicatat dan disimpan menjadi data store berupa arsip angsuran. Dari arsip angsuran tersebutlah proses 2.0 membuatkan bukti angsuran kepada anggota. Tambahan lagi untuk proses 2.0 di mana dari pembuatan bukti angsuran akan dijadikan data store berupa arsip angsuran. Proses selanjutnya adalah proses 3.0 yaitu proses pembuatan laporan. Pada proses pembuatan laporan disebutkan bahwa setiap bulannya kepala koperasi akan mendapatkan laporan atau akan menerima laporan pinjaman, laporan peminjaman dan laporan angsuran. Maka di sini digambarkan laporan peminjaman dan laporan angsuran dari sistem proses 3.0 kepada kepala koperasi. Jika kita sudah melihat terdapat aliran data atau informasi dari sistem ke kepala koperasi, maka yang kita harus lakukan adalah menentukan dari mana sumber data atau sumber informasi yang menghasilkan laporan pinjaman dan laporan angsuran tersebut. Jika kita lihat dari alur proses yang ada, maka laporan peminjaman berasal dari data store atau dari arsip bukti peminjaman. Dan laporan angsuran berasal dari data store bukti angsuran. Untuk diagram level 0 sudah selesai, selanjutnya kita akan menuju ke diagram rinci. Diagram rinci atau juga yang bisa disebut sebagai diagram level 1
merupakan rincian dari setiap proses yang terjadi pada diagram level 0, di mana kita ketahui diagram level 0 memiliki 3 proses, yaitu proses peminjaman, proses pembayaran angsuran, dan proses pembuatan laporan. Dari 3 proses itulah kita akan buatkan rincian setiap prosesnya. Yang pertama yaitu proses peminjaman. Kita dapat melihat kembali pada studi kasus di mana dikatakan bahwa pada proses peminjaman dilakukan oleh bagian kredit, yaitu mencatat formulir PP, formulir permohonan pinjaman, kemudian menyimpan arsip formulir PP, membuat bukti peminjaman, dan mengarsipkan bukti peminjaman. Maka untuk diagram level 1 proses 1 peminjaman, untuk prosesnya adalah catat formulir PP dan buat bukti peminjaman. Selanjutnya adalah aliran data atau informasinya. Maka untuk proses 1.1 catat formulir PP adalah formulir PP. Kemudian formulir PP dicatat dan diarsipkan menjadi arsip formulir PP. Setelah formulir PP diarsipkan, maka selanjutnya adalah dibuatkan bukti peminjaman serta arsip bukti peminjaman. Setelah proses 1 selesai, selanjutnya kita akan merinci pada proses kedua, yaitu proses pembayaran angsuran. Sama seperti pada proses 1, kita akan kembali melihat di studi kasus apa saja kegiatan yang terjadi pada proses pembayaran angsuran, di mana dikatakan bahwa bagian kredit akan mencatat data angsuran, kemudian merekam data angsuran, membuat bukti angsuran, dan mengarsipkan bukti angsuran. Maka untuk diagram level 1 proses 2 yaitu proses angsuran adalah catat angsuran dan buat bukti angsuran. Berikutnya adalah menentukan aliran data yang masuk. Maka masukan untuk proses 2.1 catat angsuran adalah data angsuran. Sesuai dengan studi kasus yang ada, dari data angsuran kemudian dicatat dan disimpan menjadi arsip angsuran. Setelah angsuran diarsipkan, maka selanjutnya akan dibuatkan bukti angsuran dan arsip bukti angsuran. Proses yang terakhir adalah proses pembuatan laporan. Dilihat dari studi kasus yang ada, dikatakan bahwa bagian kredit akan membuatkan laporan pinjaman dan laporan angsuran. Maka untuk diagram level 1 proses 3, yaitu untuk prosesnya adalah buat laporan peminjaman dan buat laporan angsuran. Masukan atau input untuk laporan peminjaman adalah arsip bukti peminjaman. Sedangkan untuk input buat laporan angsuran adalah arsip bukti angsuran. Selanjutnya dari kedua arsip tersebutlah akan dibuatkan masing-masing laporan, yaitu laporan peminjaman dan laporan angsuran. Sehingga untuk di FD studi kasus simpan pinjam koperasi sudah lengkap, yaitu sudah ada diagram konteks, kemudian diagram level 0, dan diagram rinci yaitu level 1. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.